Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan podcast bersama podcast di Komisariat Al-Hidayah Nasr. Pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Bintang nggak nih? Bintang enggak tuh, bintang tamu yang sedang viral, Bos. Yang katanya satboy itu loh. Tapi beda. Mohon maaf. Ini bukan satboy, tapi smart boy. Oke, tepuk tangan untuk sahabat Fajar. Dan sahabat Ferry. Dan tak lupa juga di samping saya ada Takom dari Komisariat Al-Hidayah, sahabat Aza tambah ganteng. Oke. Sadine kali, Pak. Iya. Oke. Pertama-tama sebelum kita memulai acara podcast pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Bani. Untuk sahabat-sahabat semua bisa dimohon untuk memberikan hiduplah Indonesia Raya Tudulah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tangan terkepal dan maju ke muka. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa, penegak agama. Tangan terkepal dan maju ke muka. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah derita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, bangun tersentak dari bumi tersebut. Denganmu PMI, pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Denganmu PMI, pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Salam. Terima kasih. Oke.
Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, oke, kita mau bahas ngobrol santai aja ya. Ya. Santai tapi tetap ada alurnya istilahnya. Oke. Langkah lebih baiknya kita perkenalan dulu Iya. dari masing-masing. Siapa siapa? Kalau misalnya Oh, tuan rumah. Kalau apa sini namanya? Kalau apa saya sendiri mesti udah tahu ya karena ini di channel dan di akun IG atau YouTube apa Komisariat Alijaya mungkin aku udah tahu. Terus kemudian di sebelah saya ada sahabat Ihsan yang ada apa di channel-channel dan di akun-akun IG pasti udah tahu semuanya. Lah kalau yang sebelah ini coba perkenalan sahabat Ferry. Yang sebenarnya kita bukan kita. Kamu Sebenarnya lebih terkenal. perkenal. Oke, saya sendiri akrab dipanggil Sialan. Sialan. Sahabat Ferry ya, dari Komisariat masih di Rayon sih, Rayon Burji Sarete, Komisariat Renaissance Sumber. Kalau saya nama saya Ahmad Faisal Sufa dari Rakyat Burjis Arete, Komisariat Renaissance Rembang. Mungkin agak aneh namanya. Itu kalau nama Burjis Arete itu diambil dari mana? Kalau saya dari senior saya ya. Sebelumnya saya hanya diberi gambaran Clue lah. sedikit, misalnya berjuis itu dari kalangan menengah ke atas atau kaum bangsawan atau kaum ya orang yang mampu lah, yang berada di kota. Arete itu yang bijak. Kalau dalam dikhobarkan itu pakai ini. Justru. Gak apa-apa, santai. Terus Jadi dofah ya itu. mohon maaf saya agak lupa nama saya. Nanti saya berji salam lagi ya. Jadi ini sahabat Ferry dan sebelahnya adalah sahabat Fajar dari Rayon Burjus Arete Komisariat Renaissance Rembang. Di kampus mana itu Komisariat Rembang? Di Universitas YPP. Oh, Universitas YPP Rembang. Jumlah. Kebetulan baru jadi unik sih, baru kalian tahun kemarin. Sama ya. Bukan tahun Masih kemarin. sama baru dari sekolah tinggi ya. Tahun kemarin udah. bulan Maret. Ya, bulan Maret tanggal kalau nggak salah 10. Kurang lebihnya pokoknya awal bulan tanggal 0. Sudah resmi jadi universitas yang dulunya sekolah tinggi ekonomi. STIE. STY. Sekolah Tinggi Ekonomi JPP. Setelah tinggi ilmu ekonomi. Iya. Sebenarnya orang ngerti. Enggak sih, mereka kan Repot. Oke, mungkin kita akan mengulik informasi apa dari kedua sahabat kita ini terkait bagaimana profil mereka di Rayon Burjis Arete. Mungkin dari sahabat Ferry sendiri mungkin bisa bercerita mengenai kaderisasi yang pertama masuk maba, kemudian langsung kok bisa ikut PKD dan kemudian sampai sekarang. Berarti cerita saya dari gabung PMI itu ya? Iya. Oke, Dari masuk kuliah dulu nggak apa-apa. Kenapa kok kuliah di universitas ya? Iya. Kalau dulu dari orang tua udah nawarin juga sih. Sebenarnya nggak pengen kuliah juga. Ketika di SMK itu, Iya. pengennya cepat lulus kerja begitu. Tapi dari orang tua minta sekolah dulu lah. Ya mau gimana kan nurutin orang tua. Tapi ternyata setelah masuk juga bisa menikmati juga. Ya kok enak. Awalnya coba-coba gitu. Tapi dirasa juga butuh sih untuk di kalangan kita khususnya pemuda ya. Perlu
yang namanya ilmu itu sih. Kalau dulu kan orientasinya masih yang penting kerja dapat cuan gitu. Nah, ya masih banyak sih di Kemang yang kayak gitu sih. Kebanyakan orientasi orang Jawa seperti itu. Iya. Ya, diakui nggak diakui emang gitu sih. Investasinya hasil apa? Jajan yang dulunya dididik untuk menjadi Enggak. kita hayati peras tenaga kita untuk memuliakan mereka, terkhusus mereka yang asing. Justru orang kita sendiri yang dimiskinkan. Oh, miskinkan. Pendidikan kita gitu. Lanjut sahabat Ferry terkait langsung ke kenapa kok tertarik dengan PMII gitu. Oke, Langsung aja. dulu awalnya juga nggak paham sih apa itu organisasi, terus lingkupnya itu kayak gimana, di dalamnya kayak gimana itu nggak paham sama sekali. Terus diajar itu sama sahabat Eva dulu. Penting masuk sih. Dulu kan takut juga kan, namanya pandangan awam ya. Terus PMII, Gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia. Di Islamnya itu takutnya aku itu kalau pandanganku yang di ada ambil agama gitu, takutnya mengarah ke terorisme gitu. Nah, itu seawam itu gitu. Nah, terus ternyata waktu gabung juga gak melulu tentang agama, gak melulu tentang politik. Ternyata enak juga gitu, tentang pembenaran kapasitas, terus membuka pandangan pikiran kita juga. Ya awalnya dari sana sih, terus jalan proses-proses didampingi sama sahabat-sahabat senior. Terus masuk ke PKD juga dulu awalnya juga penasaran kayak gimana juga sebenarnya kurang bekal juga sih dari aku sendiri, kurang belajar, nggak paham materinya di mau apa juga enggak. Penting ikut gitu ya? Iya penting ikut gitu. Terus diajakin sahabat Fajar ini di PKD di UNES. Nah di sana tambah aku dengan kok ketinggalannya seperti ini ya? Jauh banget di Rembang kok. Ya mau ketika di forum mau berargumentasi itu malu, mau ngomong itu malu. Kayak kita mau ngomong kayak omonganku gak ada bobotnya kan? Iya. Masih menurut saya gitu. Ya, nggak ada istilahnya referensi yang Iya. jelas. Nggak ada yang dipakai referensi. Terus ya mulai tertarik tertampar untuk belajar lebih giat dari sana sih, dari PKD di sama sahabat Fajar ini setahun lalu ya. Iya. Sekarang lanjut ke sahabat Fajar terkait gimana tadi pertanyaannya. Langsung dilanjutin aja. Oke, siap. Awal mula masuk PMI, saya sebenarnya golongan tua. Dengan tua. Berarti mahasiswa basi ya? Bukan mahasiswa sih. Apa? Telat. Mahasiswa telat masuk. Oh, telat masuk. Bahkan pas waktu pendaftaran saya gelombang 3 paling akhir. Jadi bayaran sudah kemana? Pasti Tidak ya. sekali. Bahkan sampai nyampe sampai sekarang. Ini saya bayar. Ingat kalian pengurus universitas YPPI Rembang, Donatur tetap ya. kalian punya mahasiswa seperti ini, masa Enggak. kasih keringanan? Iya, maksudnya yang peduli sama pengetahuan di khususnya di lingkup kampus juga kan. Ya, kampus keseluruhan, kalau itu keseluruhan dia, keseluruhan. Bahkan buat diskusi dia. Bahkan kampus saya juga gitu, nggak kampus apa ya itu doang. Semua kampus, terutama ya kampus saya. Sebelum jauh ke sana ya. Iya, lanjut. Nanti kita potei Potei. satu persatu dari poin-poinnya. Terus saya lulusan dari sekolah Gresik, dulunya SMK Al-Ikhlas. Itu sekolah modern yang berada di Pondok Pesantren Jogja yang namanya ya Al-Ikhlas itu.
Saya mondok pesantren. Ikhlas mondok, ikhlas bayare. Sak ikhlase. Sak ikhlase. Beralamatkan itu Dusun Mulyorejo, Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Jawa Timur. Setelah lulus, ya sebenarnya sudah tahu bahwasannya setelah sekolah SMK ingin kuliah, yaitu keinginan saya dulunya di Institut Sunan Derajat, Institut Sunan Derajat yang diasuh oleh Rio Agrawufu Lamongan. Akan tetapi lambat laun, sisa-sisa aja lah kuliah sampai molor 3 tahun. Dan akhirnya boyong ke Rembang, terus kemudian lanjut kerja. Sebenarnya saya sudah kemana-mana, sudah sampai Kalimantan Utara, Selatan. Itu kerja nih, kerja. Ya memang dulu Awalnya udah banyak baik banget katanya. akan tetapi itu terus saya merasakan kegalauan yang begitu besar sekali dalam Kehidupan. diri saya sendiri terutama. Dan terus basic keluarga juga, kalau bapak saya lebih ke memang condong ke ilmu keagamaan khususnya. Kalau itu saya lebih rekan saya dikerjakan, tapi saya yang penting saya sudah menuruti 3 tahun itu untuk bekerja meskipun nggak ada hasilnya. Terus saya sudah memberi pandangan bahwasanya kerja itu nggak cukup. Kan tetapi saya menjawab melanjutkan apa yang keinginan dari bapak saya. Pengen saya lebih belajar lebih giat lagi, lebih menggali pengetahuan yang lebih luas lagi di dalam hati. Jadi berarti yang apa? Yang berpengaruh dari bapak ya, yang menyuruh untuk mencari ilmu lagi. Nah, termotivasi dari beliau yang dulunya memang melalang buana bahkan seluruh Nusantara. Pernah dijelasin. Nah, tapi anehnya dulu bapak itu kalau mondok itu nggak lama, Berarti sering pindah-pindah ya? diusir, Puasa. masuk Nah, terus disuruh mulang, padahal pengen mondok, tapi langsung disuruh mulang sama abahnya. Langsung aja. Nah, terus setelah mulang diusir. Pokoknya seperti itu loh. Siklusnya gitu. Nah, Ini diusahanya kenapa? nggak tahu. Akan tapi dia selalu berbicara ke satu pondok ke pondok lain. Terus sampai saya orang yang bapak saya itu sebenarnya nggak tertutup, akan tapi dia lebih menekankan saya untuk bertanya ke beliau. Tapi sayanya juga membatasi diri karena kan ya memang bapak saya seorang pendiam. Tapi suatu ketika beliau cerita bahwasanya saya sudah pernah sampai Bandung dan di sana di pelosok Pol. Beliau di sana terus dapat amanah untuk pulang di sana, terus mendirikan musola. Setelah mendirikan musola itu jadi dan aktivitas di sana sudah berjalan lancar, tinggal pulang. tinggal pulang. Baru nikah itu. Sesuai Seperti itu. Mungkin langsung itu ya, mungkin biar mempersingkat waktu langsung apa? Gimana sih kok sahabat Fajar tertarik dengan PMI, kemudian kok sampai segitunya langsung ngikutin apa kegiatan-kegiatan formal maupun non formal, kok sebegitu antusiasnya gitu. Kita sampai heran juga sih mungkin. Jadi perbincangan sahabat-sahabat PMI Rembang juga ya kemarin. Itu motivasinya apa? Terus kemudian faktor pendorong ya? Salah satu tujuan saya pertama kali masuk PMI itu pengabdian. Iya. Enggak, maksudnya kamu dari pertama jadi maba, kemudian mandang PMI kok bisa langsung ikut maba? Ya, karena saya tahu bahasanya PMI itu Bandung NU. Tahu dari apa? Ya, Gimana? dari dulu dari sekolah. Dari sekolahan. Karena gini loh, saya berkumpul bukan hanya dari seangkatan saya, tapi saya lebih suka ketika berkumpul lebih kelas lah, kelas seperti itu. Iya, lanjutin aja. Terus
tarik masuk Mapaba Jolotundo langsung. Jolotundo langsung sini. Nah, Angkatan. Selatan. Angkatan berapa tadi? Apa? Enggak, satu. Angkatan berapa tadi? Kalau di Ayon. Di Rayon tamat. Tamat di Rayon. Iya. Berarti Rayon Rotundo langsung buat Mapaba sampai Nikut. Ah, Iya. Sampai apa tuh enggak? Iya. Benar-benar baru itu. Terus berjalannya waktu setelah mengikuti Mapaba RTL 1, ya aku RTL 3 kali ikut semua sih. Ikut tanpa terkecuali. Enggak. 7 kok. Hmm? Lanjut aja. RTL 1 kita di